skip dulu ini. Saya mau lihat apa pengetahuan Pak Ganjar tentang keunikan Pulau Sulawesi itu. Apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI? Pertanyaan pertama. Silakan Pak Ganjar. Iya, bagian dari NKRI, masa enggak? Ini saya tahu jawabannya pasti begitu. Tapi itu jawaban ideologis. Yang saya maksud adalah jawaban ekologis. Pulau Sulawesi dikenal dengan garis Wallace. Alfred Russel Wallace 1858 menulis satu prinsip bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia, dia bagian dari Australia secara ekologis. Faunanya beda dengan di barat Kalimantan, dan itu persis lewat di Selat Makassar itu. Jadi kita mau supaya ada pengetahuan tambahan secara ideologis. Makassar, Ambon, Papua bagian dari NKRI. Tapi secara ekologis kita lebih dekat dengan Australia, dalam lempeng Australia. Betul. Itu juga yang menerangkan mungkin mengapa watak-watak orang Indonesia Timur beda dengan watak yang ada di barat. Kan itu yang kita sebut diversity sebetulnya tuh. Yang mesti buat ceplas-ceplos Indonesia Timur itu tidak mungkin diasuransikan pada semacam sopan santun palsu mereka yang ada di Jawa. Oh. Saya mau jujur uraikan itu tuh. Jadi sebetulnya kalau kita sebut Sulawesi adalah pulau ekologis, sekarang dia berubah menjadi pulau oligarki. Yes. Ekstraktif industri ada di Sulawesi tanpa mempertimbangkan kecelakaan ekologis. Jadi orang mau lihat sebetulnya Pak Ganjar paham nggak environmental politics itu. Nah, saya tadi mendengar itu, dan setiap orang yang berupaya untuk mengucapkan sesuatu pada saat yang sama dia menyembunyikan yang lain. Logikanya begitu tuh. Saya tidak mendengar tadi keterangan Pak Ganjar tentang dua hal yang menjadi tata bahasa dunia hari ini. Kalau Anda di luar negeri, apalagi orang Indonesia ke luar negeri, mereka akan tanya seminar internasional, dia nggak akan tanya do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch, do you speak macam-macam. Dia akan, do you speak environmental ethics? Apakah Anda bisa bicara tentang etika lingkungan? Itu adalah grammar dunia. Dan kita tahu bahwa tanggal 30 September nanti Indonesia akan kembali masuk dalam perundingan efek rumah kaca pemanasan bumi di Dubai itu. Ya. Ya. COP28. Ya, COP28, Conference of Parties. Itu forum PBB yang terus mengevaluasi kita. Kita mau misalnya, kalau saya tanya apakah Pak Ganjar pro IKN? Karena IKN itu adalah sumber pemanasan global. Pak Jokowi bilang kita pindahkan Jakarta yang mau tenggelam ke IKN. Kenapa? Bukan karena Jakarta yang panas, tapi planet ini panas itu. Begitu IKN dipindahin ke Kalimantan, penggalian di Kalimantan justru memotong reboisasi, dereboisasi, menimbulkan panas baru. Kalimantan itu dijepit oleh dua panas, matahari dan batu bara. Begitu hutan dipotong, panasnya naik. Apa yang terjadi secara planetarium? Panas penggalian IKN di Kalimantan akan menambah panas di Jakarta. Jadi air es akan meleleh di kutub utara, lalu Jakarta tenggelam. Dengan kata lain, IKN itulah yang akan menenggelamkan Jakarta. Kan begitu cara berpikir ekologisnya tuh. Saya explain itu dalam upaya untuk menguji apakah paradigma kita sampai apa tidak tuh. Jadi sekali lagi, silakan komentar secara umum. Saya akan tuntut satu kejelasan berpikir pada semua calon presiden. Anies, Prabowo, semuanya mesti kita uji. Kita kuras otaknya tuh. Ada isinya apa enggak? Makasih. Ya. Nah, saya ingin seorang calon presiden itu bukan diuji datanya, paradigmanya tuh. Selalu tertarik dengan Rocky yang apa disampaikan. Tepuk tangannya meriah. Oke, good.
Anda tidak menyampaikan itu? Iya, memang tidak ada kemarin permintaannya, maka saya bilang, saya mau cerita apa? Boleh nggak yang bisa membantu saya soal ekonomi biru dan ekonomi hijau? Tapi jangan tanya data lagi loh. Saya sampaikan data itu ada selera. Pak Ganjar ngomongnya gede banget, nggak ada datanya. Oh, ini orang suka data. Tapi Bung Rocky hari ini meminta saya untuk berbicara paradigma joki. Maka kita harus menyenangkan banyak orang. Harus memberikan banyak orang termasuk yang hadir hari ini. Pak Ganjar setuju nggak ikan? Setuju. Lanjut. Apa yang mesti kita lakukan? Kita hitung. Saya tanya planner. Apakah membangun sebuah ibu kota itu ada syaratnya? Jawabnya pasti ada. Apa saja? Semua yang tadi disampaikan oleh Bung Rocky. Kondisinya, membangunnya, ekosistemnya, lingkungannya, maka orang menyebut sebagai FS. Terus jadi undang-undang. Maka siapapun yang disumpah di situ akan melaksanakan undang-undang. Kalau nggak salah begitu. Tinggal kemudian cara. Ada yang menginginkan itu 5 tahun selesai. Saya belum pernah lihat pengalaman membangun ibu kota 5 tahun selesai. Tentu prasyaratnya agak rigid. Dan itulah sebenarnya ketentuan teknis yang mesti dilakukan. Ya, di COP besok kami ketemu kemarin dengan beberapa orang. Di COP besok itu juru tagih isinya. Apakah Kyoto Protocol Paris Agreement itu akan ditaati atau tidak? Apakah pengurangan emisi itu akan dilakukan atau tidak? Maka suka tidak suka kami kemudian menghitung. Kalau kemudian kita memenuhi itu semua dan kita akan lebih cepat agar tidak terjadi global warming, apa yang dilakukan? Transisi energinya mesti disiapkan. Boleh ditampilkan nggak ini ya? Ya, silakan. Mohon dibantu Mas, materi slide-nya Mas Ganjar untuk ditampilkan di sini. Kita coba menghitung, lagi-lagi angka yang tidak suka saya minta maaf. Ya, oke, saya kasih ulasan ya. Ya, silakan. Dengan senang hati. I'm talking about paradigm. Bukan soal data kuantitatif itu. Saya bicara soal ecological footprint. Bukan soal berapa anggaran yang akan ditumpahkan ke Kalimantan. Jadi dalilnya adalah itu. Coba kita bikin kalkulasi terbalik itu. Ada AMDAL nggak di Kalimantan? Nggak ada. Setelah Presiden Jokowi memutuskan untuk pindahin ibu kota, secara politik harus pindah. Lalu Presiden bilang, universitas di Indonesia Timur, silahkan periksa AMDAL-nya. Lalu udah diputusin, ngapain periksa AMDAL? AMDAL itu harus mendahului keputusan politik. Itu etika di dalam ilmu lingkungan. Itu kayak naruh gerobak di depan kuda yang gak jalan. Jadi ini soalnya tuh yang ingin kita tahu. Nah, dasar-dasar ini, dasar-dasar berpikir ekologis itu yang mesti kita ucapkan bagi generasi yang saya bilang tadi, generasi yang tumbuh di dalam kecemasan ekologi itu. Kita bisa input ke dalamnya tuh seluruh APBN kita. Tetapi semakin banyak kita input, semakin kerusakan terjadi justru. Tapi Presiden Jokowi akan bilang Rocky Gerung hoax, berbohong. Lihat dari drone, tutupan hijau kita memang bertambah. Tapi hijau lapangan golf beda dengan hijau hutan. Logikanya begitu. Jadi sekali lagi Pak Ganjar, ucapkan sesuatu supaya generasi baru, generasi muda yang 60% masih menahan suaranya sebagai undecided voters atau swing voters itu tahu bahwa Ganjar Pranowo bicara dua hal yang menjadi grammar dunia. Satu soal lingkungan, dua soal security global itu. Oke, saya tugaskan itu dibicarakan di sesi berikutnya, bukan di sini tapi di UGM. Saya tidak puas guys ya. Kenapa saya tidak puas? Karena Pak Ganjar baru menjawab sedikit ya, tetapi sudah disambung lagi oleh Pak Rocky ya.
Mungkin ya videonya durasinya panjang ya, tapi yang kebetulan saya dapat di TikTok ini durasinya singkat kali ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan dari sepotong video ini guys ya, saya tidak menyatakan bahwa Rocky Gerung ini jelek pertanyaannya ataukah narasinya menyudutkan Pak Ganjar, tidak ya. Keren ya, dari Rocky Gerung keren, dari Pak Ganjar juga keren ya, dua-duanya sama-sama keren. Artinya Rocky Gerung ini dia memperhatikan soal lingkungan secara global guys ya, soal global warming ya, tentang IKN Nusantara di Kalimantan yang pembangunannya itu menurut Rocky Gerung ini akan mendatangkan permasalahan baru di kemudian hari ya. Seperti yang teman-teman saksikan tadi jawaban dari Pak Ganjar bahwa itu semua sudah diregulasi dan disepakati secara politik, dan siapapun nanti yang terpilih tentu dia taat terhadap undang-undang semua yang sudah diatur secara sistem. Ganjar sudah coba menjelaskan bahwa itu semua dilakukan kajian-kajian ekologi ya, kajian-kajian alam lingkungan sekitar ya, untuk bisa memastikan bahwa pembangunan dalam jangka panjang nanti ini dapat berjalan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Nah guys, masih nyambung ya jawaban dari Pak Ganjar tadi ya. Kalau saya bandingkan dengan jawaban dari Pak Prabowo ya, itu pertanyaan yang simple guys ya, kemarin yang kalian saksikan di acara Kiai Kampung ya. Di situ ada ibu-ibu yang kemudian menanyakan kepada Pak Prabowo ya soal ketela dan singkong, dan menanyakan bagaimana regulasinya ya agar bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Malang. Dan jawaban Pak Prabowo lari miring guys. Oke, alangkah bagusnya lagi guys ya, orang pintar seperti Rocky Gerung ini ya, ahlinya ahli, intinya inti, harus juga dihadapkan ya dengan Pak Prabowo dan juga Pak Anies ya. Harus duel gagasan nih ya. Jangan hanya Pak Ganjar ya. Coba undang Pak Prabowo dan juga Pak Anies. Dan mari kita membandingkan dari ketiganya ini ya. Bagaimanakah pemikiran dan gagasan mereka ketika mereka berargumentasi melawan otak atau pemikiran dari seorang Rocky Gerung. Metu kandang sing numpak abang-abang, berjuang untuk menang, tak perlu menjatuhkan, banteng enom berjuang. Jangan lupa 14 Februari 2024 coblos Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nah, setelah 40 km jalan, akhirnya ku temukan juga balihonya Pak Ganjar. Kalau yang lain sih banyak. Tapi kok walah jar ketemu balihomu siji kok yo suwek misan. Kok melas temen. Nah, itu balihonya Amin. Dah, iki yo dikapani ae baliho iki. Ayo, bibirnya dikasih ginju hitam, dikasih tai lalat besar, alisnya dipertebal. Kayak yo sopo sing jahil kurang penggayaan. Nah, ini balihonya Pak Prabowo, 50 meter dari balihonya Pak Ganjar dan Amin tadi. Nah, yang ini balihonya Prabowo Gibran di pagar rumah orang. Itu ada lagi balihonya Pak Prabowo. Di sana juga ada. Aman, nggak sobek, nggak ada yang nyoret-nyoret. Ya, meskipun baliho dari Pak Ganjar ya disobek-sobek ya, tetapi justru baliho Pak Ganjar inilah yang paling aman ya, karena dia ada dalam hati rakyat kecil ya. Jadi baliho dari Pak Ganjar ini tersembunyi, tersimpan dalam sanubari rakyat guys ya. Saya menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya Monsinyur Vincentius Sensu, dan tentu kami yang hari ini ada lagi kunjungan di tanah Papua semua mendoakan semoga Monsinyur diterima di sisinya, dan kami selalu mengingat bagaimana perjuangan beliau. Kami mendapatkan cerita dari banyak masyarakat, beliau orang baik, beliau orang hebat.
Kami turut berduka. Yang pertama kali nyinyirin video Jokowi yang duduk di depan Bu Mega adalah buzzer PSI. Mereka bikin narasi seolah-olah Jokowi lagi disidang sama Bu Mega. Waduh, kemarin itu framingnya macem-macem dan super parah. Sampai saudara gue yang tadinya suka sama Banteng, jadi benci sekarang sama Banteng dan Bu Mega. Dan kalimatnya tuh seragam. Kenapa sih Bu Mega gitu amat dalam memperlakukan Jokowi yang posisinya sebagai presiden? Tapi apakah lu semua tahu behind the scene-nya kayak gimana? Gini, umurnya Bu Mega itu 76 tahun. Itu orang udah sepuh. Kalau lu punya nenek, kondisi standar umur segituan itu seperti apa? Kalian tahu pengapuran nggak? Kalian tahu osteoporosis? Itulah kondisi Bu Mega. Waktu itu Bu Mega lagi duduk di ruangannya sendiri. Dan Jokowi lagi kunjungan ke kantor PDIP. Oke. Dan Bu Mega ngajakin untuk ketemuan di ruang pertemuan. Atau di ruang tamu, atau di ruang lainnya lah. Jadi posisinya, Bu Mega itu yang mau nyamperin Jokowi. Nah, Jokowi jadi panik. Loh, nggak usah, saya aja yang ke ruangan ibu. Kenapa Jokowi ngomong kayak gitu? Karena Jokowi tahu kondisi fisiknya Bu Mega seperti apa. Jadinya, Jokowi yang nyamperin Bu Mega di ruangan pribadinya Bu Mega. Dan di situ cuman ada kursi dan Bu Mega posisinya ada di belakang meja. Dan di depan meja ada satu kursi. Ya Jokowi duduk di situ. Jadi Jokowi sendiri yang mau duduk di situ karena tahu kondisi Bu Mega sedang sakit. Selesai. Itu behind the scene-nya. Tapi coba lihat tuduhannya. Sadis nggak tuh? Lah Jokowinya aja slow dan gak ada masalah. Karena dia sendiri yang mau nyamperin Bu Mega. Itulah jahatnya buzzer PSI dan buzzernya Prabowo. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan framing jahat ya yang akhir-akhir ini menyerang secara brutal dan membabi buta kepada Ibu Mega dan juga PDI ya. Apapun itu kita harus memperhatikan atau melihat sisi baik ya dari partai PDI yang sudah menghasilkan kader-kader, sudah menghasilkan orang-orang hebat luar biasa yang berjasa menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita, guys. Salam Indonesia, salam orang-orang keren. Hari ini di hari Senin di tanggal 20 ya, saya seperti biasa membuat ini. Saya rasa satu sisi tentang Mas Gibran yang akan mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Saya lagi ngobrol dan saya lagi bingung. Apakah ini tidak akan ada campur tangannya Pak Jokowi? Sedangkan Mas Gibran ini kan calon wakil presiden. Dia anak presiden dan bapaknya masih menjabat hari ini sebagai presiden sampai Oktober 2024. Saya berpikir gini, saya bukannya cemburu ya, saya bukannya jealous, saya cuma takut terjadinya sesuatu nepotisme, kolusi atau kecurangan. Karena gini loh, papanya ini kan saat ini masih berkuasa ya, Pak Jokowi masih jabat presiden. Ya ini kan pasti ada sesuatu lah. Gak mungkin dong seorang papa anaknya lagi berjuang, papanya diam-diam aja. Apalagi ada ibunya, gak mungkin dong ibunya gak ngomong juga sama papanya, Pak, anakku kan sudah mau calonkan diri itu jadi calon wakil presiden, bantulah anakmu. Ya kurang lebih seperti itulah. Saya hanya mohon maaf. Saya cuma berharap kalau bisa ya netral itu benar-benar dilakukan dengan sebuah hati nurani, bicara netral. Karena saya kaget juga gitu loh ya, sekarang bapaknya masih presiden, anaknya calon wakil presiden. Ya kan gimana coba kalau seandainya Mas Gibran bukan anaknya Pak Jokowi, mungkin saya rasa nggak akan seperti ini gitu loh. Tapi ini kan sudah jelas Mas Gibran anaknya Pak Jokowi. Dan hari ini Mas Gibran maju sebagai calon wakil presiden, biarpun apapun tetap masih perintahnya dari presiden, dari Pak Prabowo, gitu kan. Nah, saya cuma berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, yuk kita bekerja sama, kawal pemilu ini dengan baik dan benar. Ingat kalian jangan sampai mau disogok. Kita ini
Jangan lagi balik jalan mundur, tapi kita ini harus maju. Kita ini harus bijaksana, harus harus miliki hati lah nurani yang baik dan yang benar. Kalau kita melihat Indonesia kayak begini, waduh, sangat disayangkan sekali, ya kan? Ya contohnya lah, kita lihat juga waktu Mas Kaisang ditunjuk sebagai Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia, seperti yang kita nonton di beberapa YouTube maupun nonton di TikTok, kita lihat Rocky Gerung. Saya juga sempat kaget, saya orangnya benar orang lapangan. Saya keliling, banyak sekali foto-fotonya Mas Kaisang gitu ya, ada di mana-mana gitu sebagai Ketua Umum. Yang saya bingungkan, oke lah, saya dengar dari teman-teman Kaisang sudah dipersiapkan beberapa bulan yang lalu untuk menjadi calon Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah, ini yang buat saya bingungkan. Ya, saya tidak cemburu ya, saya tidak jealous ya. Sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat saya, Bro Ensis yang ada di Solidaritas Indonesia, saya tidak cemburu dan jealous. Tapi saya aneh aja gitu loh. Saya cuma berpikir ini kan memang campur tangan dari seorang ayah. Saya tidak ngomongin kepada PSI-nya, tapi saya berbicara ini campur tangan seorang ayah gitu yang masih menjabat hari ini. Ya, kita lihat bannernya ada di mana-mana. Sampai di pedalaman, di pelosok pun ada gitu. Saya pergi ke Cirebon, masuk ke kampung-kampungnya ada. Jadi saya berharap untuk besok pemilihan Capres dan Cawapres ke depan, saya minta seluruh Indonesia kawal. Saya percaya juga setiap partai ketua umumnya semua juga bukan orang bodoh, tapi saya merasa ya mungkin mereka juga ada dosa ya, mungkin saya juga salah, saya mohon maaf. Ya mereka ada dosa, jadi ya takut dicongkel-congkel. Ya jadi mereka semuanya ikut aja apa perintah dari Pak Jokowi, karena ini kan semuanya lagi bicaranya tegak lurus bersama Pak Jokowi. Ya sampai yang sudah pernah mendeklarasikan Ganjar pertama kali akhirnya kan mundur pelan-pelan dan berikut kepada Pak Prabowo, mengusung Pak Prabowo, maksud saya seperti itu. Jadi sekali lagi buat masyarakat Indonesia, yuk bantu Indonesia ini, bantu negara kita ini dengan hati, khususnya dengan hati nurani, supaya kita ke depan menemukan pemimpin, mendapatkan pemimpin lagi yang benar-benar amanah, benar-benar negarawan, benar-benar yang mencintai Republik Indonesia ini dan mencintai rakyatnya, bukan mencintai hanya partainya atau mencintai hanya kekuasaan dari oligarkinya, enggak itu. Tapi saya berharap dan saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, apapun agamamu, apapun sukumu, mari kita bergandengan tangan, kita berdoa, kita minta sama Tuhan agar kita dapat pemimpin ke depan, pemimpin yang benar-benar punya hati, yang mau membangun Indonesia menjadi lebih hebat lagi. Kita ini udah banyak sekali yang ketinggalan oleh negara-negara asing, bahkan sampai dunia perfilman, dunia entertain kita semua hampir banyak kita copy paste dari luar negeri. Coba kita harus bisa keluarkan sebuah terobosan yang baru. Bangga sekali kalau kita bisa melihat Indonesia punya hal-hal yang baru yang bahkan luar negeri bisa ikutan. Salah satu baru kali ini kita melihat batik Indonesia itu dikopi oleh orang-orang luar. Ya kan, nah sekarang kita coba angkat lagi apa yang kita bisa angkat. Kita ini kaya akan suku, kita kaya akan kebinekaragaman, kita kaya akan sebuah adat istiadat, banyak sekali. Jadi sekali lagi saya mengajak masyarakat Indonesia untuk ke depan, yuk bekerja sama-sama, yuk jadilah orang-orang yang menggunakan sosial medianya dengan baik, dengan benar. Jangan apa-apa kita copy, kita paste tanpa kita tahu beritanya, tanpa kita meneliti, menerawang segala sesuatu di dalam sosial media itu. Jadi saya mau mengajak seluruh masyarakat Indonesia, yuk kita bergandengan tangan, kita berbuat. Indonesia ke depan, pemilihan presiden maupun pemilihan wakil presiden harus benar-benar dilakukan dengan jujur dan adil, bukan karena kepentingan keluarga atau kepentingan apapun. Ingat para ketua umum partai politik, saya memohon maaf. Saya minta hati nurani ketika Anda berdoa, Anda sholat, ketika Anda Islam, ketika Anda Kristen, Anda berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Minta hati nurani Tuhan jamah. Benar nggak hal itu yang dilakukan? Benar nggak apa yang kalian lakukan? Apa Anda saat ini sedang ketakutan? Karena kita punya dosa. Kalau kita punya dosa, kalau kami dari Katolik atau dari Kristen, kita punya pengakuan dosa. Kita ngobrol sama Tuhan. Saya
saya berdosa ini, saya berdosa ini, ampuni saya. Saya percaya kita diampuni, tapi ada sesuatu yang juga kita harus bayar. Apa? Ya, bayar sesuatu dari apa yang kita telah perbuat, tapi Tuhan bisa menghapuskan segala-galanya. Jadi sekali lagi buat saya untuk melihat Indonesia ke depan, Indonesia yang emas. Ketika kita mau meninggalkan warisan yang terbaik buat anak cucu kita, jadilah orang-orang Indonesia yang memiliki hati negarawan, orang-orang Indonesia yang mencintai Pancasila, orang-orang Indonesia yang mencintai Bhinneka Tunggal Ika. Karena di situ kita akan menjunjung tinggi sebuah nilai daripada negara ini. Negara yang besar, pemimpin yang besar adalah mau melayani rakyatnya. Dan teruslah bercerita kepada banyak orang. Ceritakanlah sesuatu yang terbaik di antara yang terbaik. Karena Indonesia ke depan akan dilihat oleh mata dunia sebagai Indonesia yang luar biasa, Indonesia yang berlian, Indonesia yang diamond yang luar biasa. Karena kekayaan di Indonesia ini sangat luar biasa. Saya berharap kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang akan mencalonkan diri DPR RI, DPRD, DPRD 32. Belajarlah untuk berani bersuara dan jangan cuma hanya diam. Bersuaralah untuk menyuarakan suara hati rakyat. Ingat, Bung Karno katakan begini, ketika Anda hari ini ada, karena Anda dipilih oleh rakyat. Oleh sebab itu, Anda harus berdiri, harus berani menyuarakan suara rakyat. Dan jangan pernah kita lelah untuk membangun negara Indonesia ini, untuk menjadi negara Indonesia yang luar biasa. Saya Albert Timothy berdoa kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap kita bergandengan tangan dan bekerja sama. Salam Indonesia, salam Pancasila. Wow, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Abang Timothy Albert ini, ya, sangat menginspirasi kepada kita semua. Indonesia ini negara yang sangat kaya raya, guys, ya. Dari Sabang sampai Merauke kita dianugerahi, diberkahi oleh kelimpahan dan kekayaan dari suku, etnis, bahasa, agama, belum lagi kekayaan flora fauna, ya, dengan berbagai macam keunikan dan keindahan yang ada di negeri Nusantara ini, ya. Dan kita ingin semuanya itu dikelola dengan baik, dengan benar, di bawah kepemimpinan orang-orang yang berintegritas, punya kapasitas, punya pengalaman, sudah teruji, rekam jejaknya bagus. Saya sudah mempelajari dan menemukan bahwa dari ketiga capres ini yang kita butuhkan untuk jadi pemimpin berikutnya setelah Pak Jokowi adalah Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dua-duanya ini punya pengalaman yang sangat lumayan sekali, guys, ya. Pengalaman mereka sangat panjang, pengalaman mereka sudah sangat layak dan sepantasnya, ya. Kita percaya mereka menjadi pemimpin. Mereka telah melewati fase ataupun anak tangga birokrasi, ya. Nah, lain halnya kalau negara yang sangat luas dan kaya raya ini dengan berbagai bentangan alam dan ekosistem yang berlimpah ruah, kita percayakan kepada orang yang belum berpengalaman, orang yang belum memiliki kapasitas yang mumpuni. Ya, nah, ini yang harus kita waspadai, ya. Jangan sampai kita salah menjatuhkan kepercayaan kepada orang-orang yang belum memiliki kapasitas, hingga nanti kekayaan yang kita miliki itu tidak jelas arah dan tujuannya, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.